Selamat sore, Namo Buddhaya. Baik, romo-romo sekalian, kita mulai perkuliahan pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Lohicca Sutta. Saya kasih judul guru yang baik dan guru yang tidak baik dalam kajian Lohicca Sutta. Ada beberapa poin yang ingin kita diskusikan pada sore hari ini. Pertama, terkait dengan identitas sutta, yaitu Wacana Magga, Nikaya Paranidhana, kemudian latar belakang, kemudian penjelasan tentang 3 jenis guru, dan di akhir sutta. Terkait identitas sutta, di Wacana Magga, Lohicca Sutta itu terletak di Digha Nikaya, Silakandawaga Sutta yang ke-12. Nikepanya Atajasaya karena kemauan Sang Buddha sendiri, kemudian dibaharkan oleh Sang Buddha kepada Brahmana Lohicca di Salawatika, Kosala, terkait koreksi Sang Buddha atas pandangan salah yang dimiliki Lohicca dan penjabaran Sang Buddha tentang guru yang layak dan tidak layak dicela. Jadi latar belakang sutta, jadi nama Lohicca di dalam kanon Pali, Bhikkhu Bodhi mengatakan bahwa nama Lohicca itu muncul di dalam 2 sutta, yaitu di Lohicca Sutta di Digha Nikaya, juga muncul di Samyutta Nikaya, Makarakataka. Nah, kemudian terkait nama Lohicca, Ray Davis itu mengatakan bahwa Lohicca itu nama lokal, nama nama daerah gitu, nama daerah di mana dia berasal seperti itu. Nah, kemudian di dalam bahasa Sanskerta, Lohicca itu di bahasa Sanskertanya adalah Lohitya, itu adalah nama sungai di Brahmaputra di India Utara, lebih dekat ke Nepal. Tapi kemudian memang Bhikkhu Bodhi memberikan komentar nggak mungkin kalau Lohicca itu nama sungai di Brahmaputra ini karena memang terlalu jauh. Namun di komentar di Ganikaya mengatakan bahwa Lohicca itu adalah nama Brahmana. Lohicca Tassa Brahmana Sanamang. Seperti itu. Jadi itu nama seperti nama klan gitulah. Kalau di sini apa ya, nama marga gitu. Nah, versi lain dari Lohicca Sutta itu ada di versi Cina, terletak di Dirgagama, disebut sebagai Lu Shiqing. Cuma memang yang di versi Cina ini dia versinya lebih pendek, lebih ringkas gitu. Tapi ceritanya hampir sama, yaitu pertama Lohicca mengunjungi Sang Buddha. Sebenarnya bukan mengunjungi, dia mengutus tukang cukurnya bernama Besika
untuk memberikan jamuan kepada Sang Buddha. Kemudian tadi tukang cukur Besika itu mendatangi Sang Buddha menyampaikan undangan dari Lohija. Nah, akhirnya Sang Buddha datang ke rumah Lohija dan kemudian membabarkan, pertama dia mengkoreksi pandangan salah yang dimiliki oleh Lohija. Kemudian Sang Buddha membabarkan tentang 3 jenis guru. Itu. Jadi secara ringkas sutanya ini Lohija Sutta tempat pembabaran dibabarkan di Salawatika. Jadi ini adalah sebuah desa yang diberikan oleh Raja Pasenandi kepada Brahmana Lohija. Jadi sama seperti suta-suta kemarin yang kita bahas di Ambata Sutta, kemudian di Kutta Danta Sutta juga memang biasanya Brahmana-Brahmana yang cukup terkenal dan berpengaruh diberikan daerah kekuasaan sehingga dia menjadi Brahma, dia menjadi penguasa di daerah tersebut. Nah, demikian pula Lohija. Lohija oleh Raja Pasenandi dari Kosala diberikan daerah sebagai kekuasaannya itu Salawatika. Jadi ceritanya tadi saya katakan bahwa Lohija mendengar Sang Buddha berada di Salawatika, kemudian Sang Buddha menyuruh tukang cukur Besika untuk mengundang Buddha ke datang Lohija. Nah, jadi ketika makanan sudah siap, Besika datang menjemput Sang Buddha. Dan dalam perjalanan antara tempat tinggal Buddha ke tempat tinggal Lohija inilah Besika itu mengatakan bahwa Brahmana Lohija itu memiliki pandangan salah. Terkait apa? Jadi menurut Lohija, kalaupun ada orang yang mencapai pencapaian spiritual pencerahan secara pribadi, dia tidak ada gunanya mengajarkan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Karena apalah yang bisa dilakukan oleh seorang yang tercerahkan kepada orang lain. Jadi menurut dia, menurut Brahmana Lohija, kalau ada orang yang tercerahkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain, ya ibarat tadi menurut dia bagaikan orang yang telah memutus belenggu kemudian membuat belenggu baru. Jadi justru dia menganggap itu adalah perbuatan buruk yang berakar pada kemelekatan. Jadi ya tadi saya katakan meskipun si Lohija ini mengundang Buddha, tapi memang motifnya bukan karena motif sada ya, bukan motif keyakinan. Karena memang Lohija ini tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha. Tadi itu ditunjukkan juga jadi bahwa dia tidak datang langsung mengundang Sang Buddha, tapi menyuruh Besika si tukang cukurnya. Nah, di dalam komentar kalau di manuskrip Burma bukan disebut Besika tapi Rosika. Nah, Besika si tukang cukur ini memiliki kontribusi besar dalam suta ini. Kenapa? Karena memang di dalam perjalanan antara tempat Buddha menuju ke tempat Lohija, di dalam perjalanan itu Besika menceritakan bahwa tadi Brahmana Lohija itu memiliki pandangan salah. Yaitu terkait tadi, kalaupun ada orang tercerahkan, nggak ada gunanya mengajarkan itu kepada orang lain. Karena apa yang bisa dilakukan itu terhadap orang lain. Dia menganggap itu bagaikan orang yang telah memutus belenggu, tapi kemudian dia membuat belenggu baru. Jadi itu adalah perbuatan buruk yang berakar pada kemelekatan. Ini menurut pandangan Lohija. Jadi Besika itu menceritakan pandangan yang dimiliki Lohija itu kepada Sang Buddha. Nah, kemudian ketika Buddha sudah sampai ke Lohija dan sudah selesai makan, kemudian Sang Buddha langsung duduk di sebelah situ, Lohija duduk di sebelahnya, kemudian Sang Buddha mengatakan, apakah benar kalau Anda memiliki pandangan salah seperti ini? Nah, akhirnya Lohija memang mengakui bahwa dia memang beranggapan, jadi kalaupun ada orang yang tercerahkan, ya nggak ada manfaatnya untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, tapi kemudian memang Sang Buddha memberikan perumpamaan untuk memberikan tanggapan terhadap pandangan salah itu. Karena Sang Buddha menganggap pandangan salah yang dimiliki oleh Lohija itu cacat secara etis. Gitu. Jadi
Sang Buddha kemudian memberikan perumpamaan. Jikapun Lohija di daerah Salawatika itu memiliki kekayaan yang sangat banyak, tapi kemudian kekayaan itu hanya bisa dinikmati dan hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri, apakah itu membawa manfaat bagi orang lain atau tidak? Gitu. Sang Buddha bertanya seperti itu kepada Lohija, kemudian memang dijawab enggak. Nah, kalau memang tidak bermanfaat bagi orang lain, berarti membawa kesejahteraan bagi orang lain atau tidak? Dijawab tidak juga. Kalau begitu menunjukkan cinta kasih atau kebencian? Kebencian. Nah, kalau ada kebencian berarti ada pandangan salah atau tidak? Nah, ada pandangan salah. Nah, kemudian memang Sang Buddha memberikan dua perumpamaan. Kalau tadi perumpamaannya Lohija dalam level yang lebih skup yang lebih sempit, kemudian memberikan contoh tentang Brahmana Pasenandi. Pertanyaannya sama tadi, kalau di seluruh kosala kekayaan yang begitu melimpah hanya bisa dinikmati dan hanya bisa diakses oleh Raja Pasenandi, hal tersebut membawa manfaat bagi rakyat atau tidak? Artinya bahwa memang kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa memberikan komentar pada tingkat yang lebih tinggi, pandangan salah Lohija akan mencegah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mencapai pembebasan sehingga tidak melakukannya. Padahal mungkin orang-orang itu punya kapasitas, tapi karena pandangan salah yang dimiliki oleh Lohija, ya bisa jadi tadi tidak mencapai. Atau lebih buruknya lagi, pada skala yang lebih luas untuk dunia, akan mencegah orang-orang yang baik dari mencapai kebahagiaan spiritual. Seperti itu. Ini ringkasan sutanya seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan pendapat tentang pandangan salah Lohija. Jadi kalau Lohija memiliki pandangan salah bahwa orang yang tercerahkan itu tak perlu mengajarkan kepada orang lain, itu akan membawa implikasi pada kemajuan spiritual lain dalam potensi yang lebih buruk bagi Lohija sendiri. Implikasi pandangannya tadi bahwa kalau banyak orang yang berpandangan salah seperti Lohija, ya nanti orang-orang yang punya kapasitas untuk mencapai tingkat spiritual bisa jadi tidak mencapai. Nah, bahkan kemudian Sang Buddha memperingatkan, jika ada orang memiliki pandangan salah seperti itu, efek negatifnya bisa sangat buruk. Bisa terakhir dalam binatang atau di alam neraka. Seperti itu. Nah, kemudian ini penjabaran Sang Buddha terkait 3 jenis guru yang layak dicela. Pertama adalah seorang guru yang belum mencapai tujuan dari apa yang diajarkan, kemudian para siswanya juga mengabaikan juga. Udah gurunya nggak mencapai dari apa yang diajarkan, kemudian siswanya juga tidak mendengarkan. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan ini bagikan ini kalau ada cowok yang dicuekin sama cewek, jadi dia udah ngomong berkali-kali demen tapi ditolak gitu, bertepuk sebelah tangan gitulah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ini adalah ajaran jahat yang berdasarkan pada kemelekatan. Karena apa yang bisa dilakukan oleh orang yang seperti tadi? Dia belum mencapai apa yang diajarkan, kemudian muridnya juga mengabaikan, cuekin. Nah, itu jenis guru yang layak dicela. Dan kalaupun itu dicela, itu adalah memang pantas dan memang benar apa adanya. Nah, kemudian jenis guru yang kedua adalah, jadi yang kedua, gurunya belum mencapai tujuan dari apa yang diajarkan, tapi kemudian dia memiliki murid-murid yang mau mendengarkan. Nah, ini Sang Buddha memberikan perumpamaan, bagikan orang yang ladangnya sendiri nggak disiangi, tapi kemudian dia nyiangin ladang punya orang lain. Gitu. Padahal ladangnya sendiri harus dikerjakan, membutuhkan harus disiangi seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah sebagai ajaran jahat yang berdasarkan pada kemelekatan. Nah, kemudian ada jenis guru yang ketiga, gurunya sudah mencapai tujuan dari apa yang diajarkan, tapi kemudian murid-muridnya tidak mendengarkan atau mengabaikan. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan bagaikan orang yang sudah memotong satu belenggu lama, kemudian membuat belenggu yang baru. Nah, ya tadi sama seperti dua jenis guru pertama, dikatakan itu adalah ajaran jahat yang berdasarkan pada
kemelekatan. Karena memang ya apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti itu, meskipun tercerahkan tapi kemudian dia memiliki murid yang mengabaikan. Nah, jadi kalau ini kita berikan analisis berdasarkan model-model pendidikan, bahwa secara sederhana guru yang pertama itu tercela kenapa? Karena memang dia belum tercerahkan, belum terbangun, belum mencapai tujuan dari apa yang diajarkan, kemudian dia diabaikan oleh murid-muridnya, dicuekin. Nah, kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar ini adalah guru yang bodoh, ya kan? Ya bodoh dalam arti dia belum mencapai, kemudian dia mengajarkan kepada murid dan muridnya juga mengabaikan. Begitu. Jadi eh, ya tadi ini diumpamakan sebagai orang yang bertepuk sebelah tangan. Nah, guru yang jenis kedua, gurunya belum mencapai tujuan dari apa yang diajarkan, tetapi kemudian memiliki murid-murid yang mau mendengarkan. Nah, ini menurut Buddha adalah jenis guru yang tidak efektif tidak efektif secara spiritual seperti itu. Tidak efektif secara spiritual. Jadi ya tadi kayak perumpamaan dia nyangin ladangnya orang lain tapi ladangnya sendiri nggak disiangin, tumbuh banyak rumput. Jadi kalau guru pertama dianggap sebagai guru yang bodoh karena dia belum mencapai apa yang diajarkan, kemudian murid-muridnya juga nggak mendengarkan. Guru yang kedua dikatakan sebagai guru yang tidak efektif secara spiritual, jadi dia belum tercerahkan, belum mencapai apa yang diajarkan, kemudian meskipun murid-muridnya mau mendengarkan. Nah, jenis guru yang ketiga tadi, gurunya sudah mencapai apa yang diajarkan, sudah tercerahkan, tapi kemudian murid-muridnya mengabaikan. Nah, jadi menurut Buddha, ini adalah guru yang tidak profesional, tidak memiliki keterampilan mengajar, tidak memiliki keterampilan pedagogis seperti itu. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya guru tidak profesional, tapi kemudian memang Sang Buddha menekankan guru yang pertama itu dia tidak mencapai, muridnya juga tidak mencapai. Jadi ini bisa dikatakan yang guru yang tidak memiliki kompetensi, tidak kompeten gitu. Waktu kata kasarnya bodoh tadi. Nah, guru yang kedua dianggap guru yang tidak efektif secara spiritual. Jadi dia nggak efektif, dia nggak bisa, tapi kemudian muridnya mau mendengarkan. Nah, yang ketiga, gurunya sudah tercerahkan, tapi murid-muridnya mengabaikan. Ini berarti strateginya nggak baik, keterampilan mengajarnya nggak baik. Guru yang tidak profesional, tidak memiliki kompetensi pedagogis yang baik. Seperti itu. Jadi dalam dua kasus pertama, yaitu guru jenis ke-1 dan kedua, sama-sama tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Karena apa ya? Karena memang mereka belum memiliki pengalaman langsung terhadap realitas sejati. Ajaran mereka tidak efektif secara spiritual, terlepas dari apakah murid-muridnya itu mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan. Nah, sementara dalam kasus yang ketiga tadi, jadi meskipun gurunya sudah tercerahkan, sudah mencapai tujuan, tapi kemudian memang murid-muridnya tidak mau mendengarkan atau mengabaikan. Ya tadi berarti dia kan benar-benar nggak bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Saya bisa komputer, tapi kemudian misalnya gitu ya, tapi kemudian tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu ya berarti tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian Lohija bertanya kepada Buddha, adakah guru yang tidak layak dicela? Kemudian Sang Buddha mengatakan ada, Tathagata. Tathagata telah muncul di dunia ini. Dia adalah seorang arahat, seorang Buddha, seorang yang telah tercerahkan, telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebajikan, sempurna tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, mengenal segenap alam, ya kan? Jadi arti dari Buddha Nusaten seperti itu. Guru dewa dan manusia yang tercerahkan, yang terberkati. Jadi memang Buddha sama-sama Buddha itu kan mencapai pencerahan dengan pengetahuannya sendiri dan memiliki desana nyana. Desana nyana berbeda dengan Paceka Buddha. Mereka sama-sama tercerahkan dengan kemampuannya sendiri, tapi kemudian mereka kan memang
tidak memiliki desana nyana tadi. Jadi desana nyana tadi itu kan dia mampu mengajarkan kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa mencapai apa yang dia capai. Begitu. Sang Buddha kan tercerahkan, mampu memahami 4 kebenaran mulia melalui eh, 3 aspek, tipariwata dan 12 segi pandangan, 2 dasakara ya kan, dengan mengetahui apa adanya, nyana buta dasana, tapi sehingga dia tercerahkan, tapi kemudian dia juga mampu mengajarkan itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa tercerahkan sama seperti Buddha. Nah inilah apa tadi yang disebut sebagai desana nyana seperti tadi. Nah ini yang tidak dimiliki oleh para paceka Buddha. Nah jadi ketika gurunya sudah mencapai dan murid-muridnya juga bisa mencapai apa yang sudah capai, maka guru jenis seperti itu adalah guru yang tidak layak dicela. Dan kalaupun ada yang mencela, berarti celaannya itu tidak tepat dan tidak benar seperti itu. Tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan dan salah. Jadi di antara 4 jenis guru tadi, 3 guru yang buruk dan 1 jenis guru yang tidak layak dicela, mana yang layak mengajar? Ya tentu yang guru terakhir ini. Guru yang tidak hanya mencapai tujuan pengajaran, tetapi kemudian murid-muridnya juga mendengarkan dan mencapai tujuan untuk diri mereka sendiri di bawah bimbingan guru yang tercerahkan tadi. Nah, karena memang ya inilah yang kemudian berubah menjadi Samanapala Sutta tadi, buah-buah dari kehidupan bertapa. Jadi pada intinya tadi Buddha mengatakan bahwa ada 3 jenis guru yang tidak baik, guru yang bodoh, tidak kompeten karena dia tidak mencapai apa yang diajarkan, kemudian murid-muridnya tidak mendengarkan. Yang kedua, guru yang tidak efektif secara spiritual, dia tidak mencapai apa yang diajarkan meskipun dia memiliki murid yang mau mendengarkan. Ketiga, guru buruk yang ketiga, guru yang sudah mencapai tujuan, sudah tercerahkan, tapi murid-muridnya mengabaikan. Nah, ini dianggap sebagai guru yang tidak memiliki kemampuan mengajar, strategi mengajarnya buruk, kemampuan pedagogisnya buruk. Nah, guru-guru yang layak mengajar adalah guru tadi, guru yang mencapai tujuan dari yang diajarkan, kemudian murid-muridnya di bawah bimbingan dia juga bisa mencapai tujuan dari apa yang diajarkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah terus sikap kita terhadap guru-guru yang layak dicela itu bagaimana? Yang 3 jenis tadi. Saya nih mengajarkan ini tapi kan saya belum mempraktekkan. Kemudian mungkin Romo-Romo tidak memperhatikan misalnya, berarti kan kayak jenis pertama. Atau jenis kedua, saya belum mencapai apa yang saya sampaikan kepada Romo-Romo, meskipun Romo-Romo ini mendengarkan. Atau misalnya ada guru jenis yang ketiga tadi, dia orangnya sudah mencapai, tapi kemudian dia nggak bisa ngajar. Terus sikap kita bagaimana terhadap mereka? Gitu. Bagaimana kita harus memperlakukan guru-guru yang masih hidup, yang berpengaruh, yang berpengetahuan, atau bahkan karismatik, tetapi kemudian memang belum tercerahkan. Ya tentu sejauh guru-guru tersebut kemudian tidak membuat statement-statement bahwa dia sudah tercerahkan, ya meskipun guru itu layak dicela, kita tetap harus bersikap baik terhadap mereka. Tetapi kalaupun misalnya kita mencela, ya celaan yang kita nyatakan itu memang sesuai kenyataan. Celaan kita itu benar gitu loh. Bukan berarti tadi berarti Romo-Romo nggak usah dengerin saya dong. Ya bukan seperti itu, harus bersikap buruk terhadap saya dong karena guru yang layak dicela, bukan seperti itu. Sikap kita tetap harus baik, harus tetap memberikan penghormatan, tetapi kalaupun misalnya Romo-Romo ini mencela saya, ya itu nggak apa-apa karena memang itulah kebenaran, memang saya layak dicela gitu. Jadi bukan mengada-ada karena memang itu layak dicela gitu. Jadi itu sikap kita terhadap guru-guru yang memang layak dicela. Tetap memberikan penghormatan, tetap menghargai, tetap memperhatikan, tapi seandainya
kemudian Romo ini mencela, atau kalau mencela kan konotasinya negatif ya, mengkritik gitu terhadap saya, ya nggak apa-apa. Kritikan Romo itu memang benar sesuai kenyataan gitu. Dan itu, nah di akhir suta setelah mendengarkan penjabaran Sang Buddha, akhirnya Lohita Sutta melakukan konversi, ya perpindahan agama gitu lah ya. Jadi mualaf ya, dengan menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Demikian Romo Ramani yang bisa sampaikan, mudah-mudahan meskipun singkat bisa bermanfaat. Silahkan nanti Romo Ramani akses sendiri sutanya, silahkan cari referensi di lain, kemudian banyak juga di YouTube ataupun di internet dan dimanapun, yang penting bisa menambah pengetahuan Romo Ramani sekalian. Selamat sore, Namo Buddhaya.